Shalom, selamat pagi saudara. Light of Revival pada pagi hari ini dengan tema pergaulan yang baik. Ayat yang menjadi dasarnya ialah Yosua 23 ayat yang ke-12. Jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu. Pidato Yosua ini disampaikan ketika Yosua sudah berusia lanjut dan mendekati kematiannya. Bahkan Henry menjelaskan bahwa pidato ini disampaikan di Silo, di kemah pertemuan pada saat bangsa Israel beribadah, biasa bertemu di sana, dan pada momen inilah Yosua menyampaikan pidato ini. Isi pidato ini Yosua menekankan pada ketaatan terhadap Allah. Kenapa? Karena Allah yang sudah memberkati, menyelamatkan bangsa Israel, memelihara bangsa Israel, menepati janji Allah. Bahkan Allah yang telah berperang bagi bangsa Israel, memberikan banyak mujizat. Ini menandakan bahwa Allah begitu mengasihi dan menyayangi bangsa Israel, sehingga bangsa Israel wajib untuk mengasihi Allah sebagai bukti iman mereka yang aktif. Kenapa Yosua memberikan hal ini atau meningkatkan hal ini kepada mereka? Karena Yosua mengenal betul karakter bangsa Israel. Sejak kepemimpinan Musa sampai dengan Yosua, bangsa Israel berulang kali jatuh ke dalam dosa yang sama, yaitu penyembahan berhala. Apa tindakan yang Yosua sampaikan kepada mereka atau bagaimana mereka harus bertindak? Yaitu pada ayat yang 12 menjadi dasar kita hari ini, yaitu janganlah mereka kawin-mawin atau bergaul dengan bangsa-bangsa yang sesat, bangsa-bangsa yang kafir, atau orang-orang Kanaan yang masih tinggal, yang berada dekat dengan mereka. Hal yang sama juga disampaikan oleh Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Artinya bahwa jika kita bergaul dengan orang-orang yang mempunyai pikiran yang salah, bahkan pikiran yang sesat, kita juga akan ikut terpengaruh pada mereka. Hal yang sama juga disampaikan Salomo dalam Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kenapa sepertinya orang-orang yang baik lebih cenderung untuk berlaku tidak baik ketimbang orang-orang yang tidak baik untuk melakukan hal-hal yang baik? Karena seorang psikologi namanya John Sociopo mengatakan bahwa otak akan bereaksi lebih kuat terhadap rangsangan negatif. Karena otak akan membangkitkan yang namanya amigdala, yaitu struktur dalam otak yang disebut dengan lonceng alarm otak. Amigdala akan menggunakan 2/3 neuron dalam sel otak untuk mencari informasi yang negatif dan langsung mengirimkan pada memori jangka panjang. Lain ceritanya dengan hal-hal yang positif. Hal-hal positif dalam otak kita akan memerlukan waktu yang relatif lebih lama, sekitar belasan detik, untuk mengirimkan pesan dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Itulah sebabnya mengapa seorang sahabat yang begitu baik kepada kita, seorang sahabat yang 1000 kali lebih baik, tapi ketika dia melakukan satu kesalahan yang tidak baik, maka 1000 kebaikannya itu hilang. Itulah kenapa Allah lebih cenderung untuk membatasi pergaulan-pergaulan orang-orang yang benar, sehingga mereka tidak cepat untuk menjadi orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang yang murtad. Apa aplikasinya pada kita hari ini? Yaitu jagalah pergaulan kita, supaya kita jangan terpengaruh oleh kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Jagalah pergaulan kita supaya pemikiran kita jangan disesatkan. Jagalah pergaulan kita supaya kita bisa hidup kudus di hadapan Allah. Setelah kita bisa hidup kudus, barulah kita menjadi garam dan terang dunia. Garam dan terang dunia yang sifatnya mempengaruhi, bukan terpengaruh. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk firman hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami, Tuhan Yesus terus mengarahkan kami, supaya pergaulan kami terus lebih baik dari hari ke hari. Dan kiranya jika kami sudah kuat, Tuhan mau jadikan kami sebagai garam dan terang dunia, supaya kami bisa mempengaruhi ke hal-hal yang lebih baik terhadap lingkungan dan orang-orang sekitar kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Shalom.